Acara taruhan batu permata. Dia di sana. Jangan dengarkan mereka. Pilih yang ini. Dari manapun ini berasal, jika kau tidak mengerti, jangan menunjuk membabi buta. Nona Huo, dengarkan aku. Kau tidak akan salah. Huni, 9 gerbang tua, 3 gerbang atas dari keluarga Hu. Mereka semua menipu uangmu. Percayalah padaku. Ambil yang ini. Kalau begitu, aku akan mengambil keduanya. Aku ingin melihat, apakah kalian ini keledai atau kuda. Potong sekarang. Bocah, tunggu saja dan lihat. Kau akan segera tahu betapa bodohnya kau. Nona Mude, kita mendapatkan emas. Lihat. Aku membantu Nona Huo menghasilkan banyak uang. Itu bukan yang kau pilih. Yang kau pilih tidak berharga. Yang bernoda emas ini dipilih oleh pria ini. Sungguh nasib buruk. Terima kasih. Shenzi sangat luar biasa. Kenapa kau tidak ikut denganku dan pamerkan keahlianmu di atas panggung? Tidak. Tuan muda Chen dari keluarga Chen, salah satu dari 3 gerbang bawah dari 9 gerbang, datang ke sini hari ini untuk menilai harta. Mari kita lihat bagaimana kau menilai harta saat kau buta. Kak Hong, aku tidak bisa melihat. Ruang kacau. Kak Hong. Aku tidak bisa melihat. Jalang kecil itu menyembunyikan bubuk racun di tangannya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Jangan panik, ini masalah kecil. People emasmu sudah terhubung dengan indera ilahimu. Itu bergantung pada lebih dari sekadar penglihatan. Gunakan hatimu untuk merasakan. Seorang buta menilai harta karun. Aku akan memutar kepalaku dan memberikannya padanya untuk ditendang-tendang. Siapkan kepalamu. Itu dia. Berani aku katakan, ini adalah barang terburuk di seluruh tempat ini. Aku ingin yang ini. Pemotongan langsung. Giok. Giok tingkat dewa. Jangan lari. Tinggalkan kepalamu di sini. Maafkan aku. Aku buta. Sudahlah. Pergi ambil penawarnya dari Souli. Bocah, berikan aku penawarnya. Tidak. Tidak ada penawarnya. Serahkan padaku. Katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu untuk meracuni Lin Ziqiang? Di mana penawarnya? Ambil ini. Apa yang kau lakukan padaku? Wanita benar-benar merepotkan. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Bawa pemimpin klan keluar dari sini. Tangkap mereka. Jalan. Shenzi, keluar. Di dalam gudang. Jangan pergi. Penglihatanmu belum pulih. Tidak, Kak Hong ada di sana. Aku khawatir. Biar ku beritahu. Kau cantik akan segera mati. Lepaskan aku. Lepaskan mengapa aku harus? Berhenti. Jangan impulsif. Ada terlalu banyak dari mereka. Kita harus menggunakan akal kita. Aku akan mencoba. Pria punya selera yang sangat buruk. Dia tidak secantik aku. Baiklah, kalau bukan tunanganku, Nona Huo dari keluarga Huo, aku benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah untuk diriku sendiri sekarang. Bagaimana jika aku menawarkan diriku padamu? Nona Huo, tidak ada yang memaksamu. Jangan tertipu. Dia pandai memanipulasi orang. Kau hanya iri. Nona Huo. Jeti. Lebih cantik aku atau mereka? Kau cantik. Kau yang paling cantik. Jangan tertipu. Bangun. Jalan.
Beraninya kau mencoba merayuku. Berhenti. Saudara. Kakak, tenanglah. Maaf, aku terlambat. Apakah kalian semua baik-baik saja? Potongan sampah tak berharga hanya mengandalkan wanita. Pemimpin klan, bagaimana kita harus menghadapinya? Aku adalah anggota dari 3 klan atas dari 9 gerbang tua. Kau hanyalah sampah dari 3 klan bawah. Beraninya kau mencoba menghukumku. Kau hanyalah seorang bajingan. Beraninya kau membuat keributan di sini. Patahkan kakinya. Kau tidak akan berani. Hentikan memukul Saudara Z. Saudara Z, hentikan. Aku tahu aku salah. Saudara Z, Jin Z. Kak Hong. Aku salah. Keluar. Ayo pergi juga. Mata ilahi itu gelisah di sana. Kurasa ada makam kuno di bawah sana. Dengan harta klanku. Itu akan menjadi berkah tersembunyi. Ini masalah serius. Aku perlu mendiskusikan ini dengan ayah. Baiklah, ayo kembali. Tadi malam makam itu dirampok oleh pencuri. Aku akan mengirim seseorang untuk melacak mereka. Beberapa benda budaya telah memasuki pasar gelap. Kita harus mendapatkannya kembali. Ikut denganku. Sebuah cangkir teh daun kayu Kiln Jizou dari dinasti Song. Ini sangat berharga. Kita telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Aku percaya kau tidak akan berbohong padaku. 1 juta ambil atau tinggalkan. Setuju, keputusan yang sangat baik. Sebuah mangkuk yang bahkan tidak bernilai 100. Beraninya kau menjualnya seharga 1 juta. Chen Zi, jangan mengganggu bisnis ayahku. Pergi. Hak apa yang kamu miliki untuk mengusir kami? Kami berbisnis secara terbuka dan jujur. Kecuali kamu punya beberapa urusan yang mencurigakan. Tentu tidak. Cerah dan berkilau dengan aura api yang kuat. Ini jelas replika dari tahun lalu. Apel, dari tahun lalu kau menipuku. Teman Lana, jangan pergi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Apakah aku akan berbohong padamu? Digali dari makam Raja Wang dari dinasti Song. Kamu mengakuinya. Digali dari makam Raja Wang. Perampokan makam ilegal berarti hukuman penjara. Tahu? Kalian berdua bajingan. Tidak ada yang akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Kau mematahkan kakiku. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Patahkan kaki pria itu. Wanita itu. Ikat dia. Siapa yang berani? Ziqiang, mundur. Bajingan itu, Chen Zi, menyerahkan dirinya kepada kita. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Polisi, buka untuk pemeriksaan. Begitu banyak untuk balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Dia hanya seorang pengecut. Benda ini benar-benar tidak cocok dengan pakaianku. Apakah semua barang curian sudah ditemukan kembali? Semuanya ada di sini, tidak ada yang hilang. Kalau begitu ayo pergi dengan cepat. Begitu kedua idiot itu bereaksi, akan sulit untuk pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Semakin aku memikirkannya, semakin ada sesuatu yang terasa salah. Benda ini jelas nyata. Dia bersikeras itu palsu. Apa gunanya memanggil polisi? Mari kita kembali dan melihatnya. Ayah, kita telah ditipu. Si tidak berguna itu benar-benar punya keberanian. Berani menjual secara pribadi harta curian dari makam. Secara terang-terangan menawarkannya di pelelangan. Benar-benar bosan hidup. Kita harus memastikan mereka mati tanpa tempat pemakaman. Harta yang tidak bisa kita miliki. Bahkan jika hancur, tidak akan jatuh ke tangannya. Hasil lelang hari ini akan disumbangkan untuk proyek harapan. Dari mana artefak ini berasal? Mereka semua dari koleksi pribadi keluargaku. Omong kosong. Keluarga Chen sudah lama bangkrut. Dari mana koleksi pribadi berasal? Ini semua dari perampokan makamnya. Saya sudah memberitahu Biro Kebudayaan. Mereka akan segera datang untuk menangkapmu. Seseorang. Keluarkan dia dari ini. Ini adalah hati nurani yang bersalah. Atau kau takut masuk penjara? Chen Zi, jangan jadi pengecut. Aku akan memastikan untuk membawakanmu makanan penjara. Direktur Wang telah tiba. Biro Kebudayaan sudah di sini. Kau tamat, bocah. Direktur Wang. Itu dia.
menggali makam secara ilegal, dan mencuri artefak nasional. Tangkap dia dengan cepat. Halo, Direktur Wang. Menjilat sekarang sudah terlambat. Kami sudah menyiapkan borgol untukmu. Kaulah yang mencuri artefak nasional. Direktur Wang, apa ada kesalahan? Kenapa aku diborgol? Terima kasih atas laporanmu. Kami telah membawa pelakunya ke pengadilan. Siapa? Siapa pelakunya? Ayahmu. Perusahaan artefak di bawah nama perusahaanmu diduga melakukan pencurian dan penjualan kembali artefak nasional. Bukti saat ini belum melibatkanmu. Kami harap kau akan berkelakuan baik. Mustahil. Bukan kau, tapi kau tidak bisa melihat hal-hal di atas sana. Dia menjual barang-barang. Apakah kau benar-benar berpikir koleksi ini? Semuanya dari perampokan gudang dan makam. Bukankah begitu? Berani-beraninya kau mengganggu ayahku. 9 gerbang tidak akan membiarkanmu lolos. Keluarga Linmu tidak layak berada di antara 9 gerbang. Ini semua wartawan jangan membuat masalah di sini. Enyahlah. Chen Si. Wuqian. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia sendiri yang mendekatiku. Dia melakukannya sendiri. Wuqian, mengapa kau begitu bodoh? Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Pedang kuno ini memiliki racun mayat. Hanya akupuntur Huoying yang bisa menyembuhkannya. Aku akan pergi. Huoying adalah nona muda dari keluarga Hu dari 3 gerbang atas. Dia juga tunangan Lin Ziqiang. Dia mungkin tidak bersedia membantu. Tidak peduli apa, aku harus mencoba. Kak Hong, tolong jaga Wuqian. Jangan khawatir, tunggu ayahku kembali. Aku pasti akan memintanya untuk menyelamatkan Paman Lin. Xiaoying, aku tahu kau baik padaku. Saudara Lin, jangan seperti ini. Meskipun kita bertunangan, kita belum menikah. Aku sedang benar-benar dalam suasana hati yang buruk hari ini. Jangan memprovokasiku, baiklah, gadis baik. Siapa itu? Sial, itu kau lagi. Di mana para pengawal? Mati? Malulah. Berapa umurnya? 18 kan? Ada apa? Lagi pula, ini tunanganku. Kau masih menginginkannya? Aku tidak akan mengatakan mengingini. Aku ingin meminta Nona Hu untuk ikut denganku menyelamatkan seseorang. Tidak mungkin seseorang. Lumpuhkan dia dengan cepat. Ini ayahmu. Bukti penggelapannya menggunakan benda-benda budaya. Jika kau tidak ingin dia membusuk di penjara, maka bergeraklah. Mencoba mengancamku? Mari kita robek saja, kalau begitu. Ini hanya salinan. Jika kau tidak melepaskannya, besok, yang asli akan muncul di puncak pencarian trending. Tuan muda, habisi saja dia. Apa kau menyuruhku melakukan sesuatu? Apakah bukti itu nyata? Palsu. Lalu mengapa dia mempercayainya? Penggelapan ayahnya itu nyata, tapi aku tidak punya bukti. Jadi aku hanya mengarang kebohongan untuk membodohinya. Kau sangat licik. Apa kau tidak takut dia akan tahu? Ya, jadi sebelum dia tahu, ayo lari. Baiklah, kakakku baik-baik saja sekarang. Terima kasih. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Kau membantuku menyingkirkan Lin Ziqiang. Sejujurnya, aku belum siap untuk menikah dengannya. Sekarang. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Xiaoying, aku datang untuk meminta maaf hari ini. Aku terlalu gegabah kemarin. Kau tidak marah padaku, kan? Tidak, Saudara Lin. Aku hanya belum siap. Minumlah lebih banyak limun. Itu bagus untuk kulitmu. Tidak perlu, aku.
Aku sangat pusing. Sesuatu terjadi pada Yi. Pergi dan lihat. Aku akan pergi sendiri. Begitu kita menikah, semua yang dimiliki keluarga Hu akan menjadi milikku. Sial. Kenapa kau lagi? Kau seperti uang palsu. Seseorang. Kau bawa gadis Hu itu dan pergi. Aku akan menahan mereka. Ini tidak akan berhasil. Kau sudah bangun. Apa yang kau lakukan padaku? Kau salah paham. Aku tidak. Tidak melakukan apa? Jangan memanfaatkan masa muda dan kepolosanku. Kau binatang. Aku membencimu. Kau percaya padaku. Aku benar-benar tidak. Pemimpin klan, aku kembali. Bagaimana keadaanmu? Pemimpin klan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah diracun dengan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menemukannya di hotel. Dia sendirian. Aku akan mencari lebih banyak petunjuk. Halo semuanya. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Berikan aku sampah itu. Dia mengganggu tunanganku. Aku ingin dia mati. Apakah kamu meracuninya? Ya, terus kenapa? Serahkan penawarnya. Kau bercanda kan? Baiklah, kalau begitu. Kau datang dan berdagang. Jangan memaksakan diri. Kalian yang memohon padaku. Bertingkah seolah kau meminta bantuan. Aku menginginkanmu. Lianka. Saudara Van. Jangan memprovokasi dia lagi. Dia orang gila. Ya, aku orang gila. Baiklah. Jangan khawatir. Aku hanya menginginkan tubuhmu. Pikirkan baik-baik. Aku tidak suka memaksa orang. Aku seorang pria terhormat. Baiklah, aku setuju. Wuqian. Saudara Van, tidak apa-apa. Lin Ziqiang, aku bersedia berdagang denganmu. Jangan takut, jangan takut. Lepaskan itu. Kau sangat bagus. Lin Ziqiang, haruskah kita mengubah lokasi? Kita tidak bisa lepas kendali di sini kan? Ide yang sangat bagus. Ayo pergi ke mobil dan melakukan sesuatu yang lebih seru. Qianzi, aku juga akan menanyakan hal yang sama padamu. Tadi malam setelah dia menyelamatkanmu, apa sebenarnya yang terjadi? Pergi tanyakan padanya apa yang terjadi. Aku hanya di sini untuk melihat apakah dia benar-benar mati. Dia menghancurkanku. Mustahil. Xiao Gongshou masih ada di sana. Apa yang kau pikirkan? Tapi ketika aku bangun pagi ini, dia jelas-jelas telanjang. Tadi malam, Lin Ziqiang memberimu obat. Kau demam tinggi. Pemimpin klan, dia menyelamatkanmu, kau bodoh. Apa aku salah paham padanya? Aku juga mengenai titik kematiannya. Pemimpin klan, kaulah yang menyakitinya. Wuqian, kalian berdua, nyawa pemimpin klan berada di ujung tanduk, dan kalian melakukan ini dengan hewan ini. Tak tahu malu. Kak Hong. Sopir, ayo pergi. Selamatkan pemimpin klan terlebih dahulu. Kita akan meninggalkan keluarga Wu. Di mana ini? Akhirnya kau bangun. Ini rumahku. Di mana Wuqian? Jangan sebut dia. Aku khawatir dia sekarang menikmati dirinya sendiri di bawah Lin Ziqiang, mengerang lebih keras dari siapapun. Mustahil. Wuqian tidak akan pernah mengkhianatiku. Mengapa kau mempercayainya? Sejak awal,
Dia mendekatimu dengan sengaja. Yang dia inginkan hanyalah menggunakan mata emasmu untuk membantunya menemukan harta karun. Jika bukan karena kali ini, kita menangkapnya dan Lin Ziqiang basah kuyup. Kita pasti sudah benar-benar dibodohi olehnya. Saat beraksi. Xiaoli, kemana saja kau selama 2 hari ini? Aku sudah mencarimu. Kau sampah, lepaskan aku. Aku selalu menjadi tuan muda Lin. Dia telah menggunakan aku selama ini. Jangan sedih, kau adalah pemimpin klan Mata Dewa. Semut-semut kecil itu tidak akan pernah menjadi tandinganmu. Prioritasnya adalah menghidupkan kembali keluarga Chan. Ambil koleksi Raja Muda 9 gerbang. Kembali ke tangan kita. Buat keluarga Wu dan Lin membayar. Aku bersedia membantumu. Aku tidak ingin menikahi seseorang seperti Lin Ziqiang. Aku baru saja melakukan ramalan. Ada aktivitas di makam gudang. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Ini adalah formasi pembunuhan pengorbanan. Baru saja kau bilang kau hampir dipenggal. Sekarang kau menyerahkan diri kepada kami. Bagus sekali tangkap mereka. Ya, Ini adalah baju besi emas berharga milik klan Mata Dewa. benar. Namun, baju zirah ini sudah terkubur di bawah tanah. Terlalu lama. Ia kehilangan sebagian semangatnya. Aku hanya butuh darah dari 2 perawan. Untuk mengaktifkannya, aku masih butuh 1 lagi. Tolong aku. Wu Qian, Chenxi, selamatkan aku. Jangan takut. Chenxi, Aku hanya butuh sedikit darah perawan. Ini tidak akan sakit sedikit pun. Jangan khawatir, jangan khawatir. Chenxi, Aku akan menjagamu setelah aku selesai dengan ini. Chenxi, mungkinkah kita salah kemarin? Wu Qian, apakah kau dan Lin Ziqiang benar-benar bekerja sama? Omong kosong. Mari kita mulai. Ya, Pemimpin klan, kekuatan orang ini jauh melampaui diriku. Kau harus berhati-hati. biarkan mereka pergi. tanpa izin dari Tuan. Tidak seorang pun boleh mendekat ke sini. Dasar binatang. Siapa yang kau panggil binatang? Kakak Wu Qian, Biar ku beritahu. Aku akan menikmati kalian perlahan-lahan. Kau juga. Aku tidak akan membiarkan seorang pun dari kalian pergi. Mari kita lakukan ini bersama. Apa yang terjadi? Hentikan tipu daya kecilmu. Atau aku akan membunuhmu. dasar bodoh buta. Aku tidak melakukan apapun. Tuan, Kak Akahon, berhenti. The film was translated Kau akan mati and jika kau terus narrated seperti by ini. M Media. Berhenti. Pemimpin klan, aku bukan tandingannya. Satu-satunya cara adalah membantumu menembus segel panah dan membangkitkan mata dewa dan kekuatanmu. Hanya dengan begitu kau bisa mengalahkannya. Tapi kau akan mati seperti ini. Aku bersedia mati untuk pemimpin klan. Hentikan. Kahon, hentikan dia. Jika kau mendekat, aku akan membunuhnya. Kau berani. Kau menolak menikah denganku, bukan? Aku akan membunuhmu hari ini. aku akan membunuhmu. Idiot. Kahon. 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 Bangun, Kahon. Apa kau baik-baik saja? Patriark. Aku hanya bisa mengawalmu sampai sejauh ini. Sisa perjalanan. Benar. Terserah padamu. Tidak. Kakahon, Kakahon. Kahon. Bergerak. Mustahil. Kau bodoh karena tetap di sini dan menjaga makam. Aku orang bodoh.
Aku akan menjaga makam ini. Cepat pergi. Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Setidaknya aku mendapatkan kembali armor emas. Kak Hong akan membantumu mendapatkan kekuatan ilahi. Dengan armor emas, serangan dan pertahananmu mungkin hampir cukup untuk melawan orang misterius itu. Tapi siapa orang ini? Apa latar belakangnya? Dia lolos hari ini. Bagaimana kita akan menemukannya di masa depan? Kak Hong meninggalkan bekas telapak tangan padanya. Aku yakin kita akan menemukannya. Ada apa? Kepala Wang berkata, seseorang melelang artefak-artefak itu. Kalau begitu ayo pergi dengan cepat. Lihan, Li. Ini adalah Tiko dinasti Han. Tak ternilai harganya. Omong kosong. Teko tidak ada. Sampai setelah dinasti Tang dan Song. Orang-orang di dinasti Han minum teh dari cangkir. Dari mana mereka mendapatkan teko? Kau bicara omong kosong. Ini bukan Tiko untuk minum teh. Lalu untuk apa lagi? Ini jelas bispot. Kau bersikeras menyebutnya teko. Bukankah itu cukup sarkastik? Kau tidak masuk akal. Ini dari makam gudang. Artefak dinasti Song yang baru saja digali. Kau mencurinya, bukan? Aku akan menuntutmu atas fitnah. Jangan memfitnahku. Kau akan membusuk di penjara. Aku punya sertifikat penilaian artefak. Lihat, ada segel resminya. Segel merahmu itu. Apakah itu diukir dengan wortel? Semuanya kabur menjadi mosaik. Dan kamu masih berani mencoba menipu orang dengan itu. Lapisan tanah pada ini. Jika itu bisa dicocokkan dengan lapisan tanah dari makam gudang. Berhasil. The film was translated and narrated by M. Kau akan Media. menyesalinya. Ayo tangkap pencuri ini. Apa kau baik-baik saja? Ya aku baik-baik saja. Orang itu tadi. Dia menyembunyikan koleksi Laksamana 9 gerbang padanya. Giok Guanyan. Aku akan mengejarnya. Pergi bantu dia. Orang itu diselimuti energi gelap. Aku khawatir dia diselimuti susunan ilusi. Jika dia tidak sengaja jatuh ke dalam susunan ilusi, maka kita akan berada dalam masalah besar. Shanzi, Kak Akahon, kau belum mati. kau bocah, kau berharap aku mati. Bagaimana bisa? Kak Akahon, aku sangat merindukanmu. Baiklah, karena kau di sini, ikut aku melihat pameran. Gunakan murid emasmu untuk memberiku tur. Baiklah. Aku akan mendengarkan Kak Hong. Kita sedikit terlambat. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Tidak, kekuatan hidupnya menurun. Dia mengikuti pencuri itu ke sini. Jatuh di bawah mantra. Dia pasti terjebak. Bagaimana jika dia tidak bisa keluar untuk sementara waktu? Lalu bukankah dia akan? Orang di dalam formasi ini pasti sangat penting baginya. Itu sebabnya dia ditahan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita pikirkan sesuatu dengan cepat. Aku tahu ilmu sihir kuno. Itu bisa mengirim kesadaran orang lain ke dalam. Aku akan pergi. Kakak Wu sangat proaktif. Sangat khawatir tentang Kak Zi. Mungkinkah kau menyukainya? Aku tidak. Aku hanya ingin masuk dan lihat siapa yang menahannya. Itu saja. Bawa saja aku ke dalam. Baiklah, aku akan memulai ritualnya. Ini adalah asal mula artefak ini. Bagaimana dengan yang ini? Ceritakan kisah di balik yang ini. Silakan. Kak Hon, sudah larut. Kita masih memiliki urusan penting yang harus dihadiri. Kita tidak bisa membiarkan orang jahat lolos dari ini. Aku akhirnya hidup kembali. Dan kau bahkan tidak mau menghiburku. Kau sungguh tak berperasaan.
Kak Hon. Kau dulu kidal. Kau tidak pernah memegang kipas di tangan kananmu. Kau bukan Kak Hon. Tentu saja bukan. Pencuri kecil mana yang berani meniru Kak Hong kita? Kamu pikir kamu bisa meniru Ora Kak Hong? Kenapa kau ada di sini? Ini sama sekali bukan dunia nyata. Kamu terjebak dalam formasi ilusi. Ikutlah denganku sekarang. Huing membebaskan kita. Xiaoying. Apa yang terjadi? Kau bocah. Beraninya kau merusak rencana kami. Tunggu sampai malam tiba. Maka orang-orang itu akan mati di dalam sepenuhnya. Biarkan aku pergi. Lepaskan dia. Benda kacau apa ini? Apa kau bosan hidup? Kian-Kian juga ada di sana. Ya. Aku hampir sesak napas. Apa kau baik-baik saja? Apakah Kian-Kian baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Cepat tangkap dealer curang itu. Lupakan saja. Jangan mengejar musuh yang kalah. Aku akan membawamu kembali. Baiklah. Berhenti mencari, mereka sudah lama pergi. Kak Zi, apakah kau menemukan sesuatu? Baru saja di susunan yang membingungkan. Aku mencium aroma harum pada Kak Hon. Perapal mantra dari susunan untuk membingungkanmu. Secara khusus meniru aroma Kak Hong. Itu tidak benar. Kak Hong adalah arwah dari mata emas. Dia tidak memiliki aroma. The film was Baru saja translated di luar. and narrated by Aromanya M masih Media. ada. Sekarang sudah hilang. Apakah itu aroma anggrek yang samar? Ya, Itu aroma Wolfen. Aku pernah menciumnya sebelumnya. Tapi aromanya, mengapa itu muncul dalam formasi? hanya ada satu kemungkinan. Wufan adalah pengendali sebenarnya. Dan bandar yang mencurigakan itu tadi. Mungkin saja hanya bonekanya. Mustahil. Dia sudah bekerja dengan kita begitu lama. Persekutuan menyakitimu. Aku tahu. Dia iri padamu. Karena Wu Qin menyukaimu. Jangan terlalu dipikirkan. Tebakanku tidak berhenti di situ. Mungkin saja Wu Fai adalah orang misterius yang kuat. Dari makam kuno. Aku harus memeriksanya sendiri. Lihat, apakah dia memiliki sidik telapak tangan Kak Hong padanya. Kian-Kian. Mengapa kamu di sini? Aku melukai Chen Xi. Dan melarikan diri dari rumah. Kerja bagus, Kian-Kian. Terakhir kali, ritual kita tidak selesai. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Apakah kamu sudah mengambil semuanya? Ya, Tuan. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa aku menyembunyikan semuanya di ruang bawah tanah ruang koleksi. Kerja bagus. Aku ingin menyelesaikan ritual pernikahan dengan Kian-Kian. Pilih tanggal yang baik. Dimengerti. Aku permisi sekarang. Kian-Kian. Mengapa kamu belum tidur? Ponselmu The film berdering. was translated Mengapa and kamu tidak menjawab? narrated by M Media. Tidak, jangan khawatir tentang itu. Kamu harus menjawabnya. Aktifkan pengeras suara.
terkejut, ini aku. Kak Hong, aku memperingatkanmu. Jika kau pergi, jangan kembali. Chen Zi milikku, jangan berani-berani mencoba merebutnya dariku. Aku... Qianxi, dan aku sudah berakhir. Aku punya pilihan yang lebih baik. Jangan khawatir, Qian. Kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Kenapa kau menyuruhku mengirim pesan semacam itu? Memalukan. Aku pikir kakak Hong hanya mempermainkan dirinya sendiri. Katakan sesuatu. Wu Fan baru saja di sini. Begitu dia berbicara, aku merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, apakah kita akan menyelamatkan Kak Wu? Tidak. Kita memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Itu terlalu berlebihan. Dia benar-benar berani menikahinya secara paksa begitu terbuka. Dan bahkan mengadakan perjamuan untuk semua orang. Wu Fan ini benar-benar berani. Dia hanya mengambil kesempatan ini untuk memberitahu 9 gerbang tua bahwa dia memulai sektenya sendiri. Kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Sepertinya hari ini dia juga secara khusus menampilkan milik gubernur 9 gerbang, 4 koleksi. Keempat koleksi ini semuanya dicuri. Lihat betapa hebatnya dia berpikir tentang dirinya sendiri. Tinju nona muda ini terkepal. Bukankah ini mantan pacarku yang tidak berguna? Jalan, lama tidak bertemu. Hari ini dia akan menjadi pengantin orang lain. Tapi pengantin prianya bukan kau. Dan kau masih memasang wajah berani di sini. Omong kosong macam apa yang sedang kau coba lakukan? Kami kebetulan punya rencana hari ini. Kami kekurangan 1 orang. Karena kau sudah berjalan tepat ke sasaran. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lanjutkan sesuai rencana. Ya. Chen Zi, acara macam apa ini hari ini? Kau tidak pantas berada di sini. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Aku di sini untuk melihat pengantin wanita. Dan kau layak melihat pengantin wanita. Aku tahu. Kami berdua ingin tidur dengan Wu Qian ini. Tetapi tak satu pun dari kami memiliki kemampuan. Bukankah begitu? Pengantin wanita itu adalah wanita tuanku sekarang. Ayo pergi. Aku tidak ingat mengundangmu. Tuan, bawahanmu akan segera mengusirnya. Tidak perlu. Tidak apa-apa membiarkannya menonton. Melihat ini akan membuatnya menyerah. Hari ini dengan berkat dari 4 koleksi ini. Ditambah Wu Qian di tahun Yen dan bulan Yin ini. Di masa depan, aku akan menghancurkanmu. Semudah menghancurkan seekor semut. Kalau begitu, kita tunggu dan lihat saja. Pengantinnya telah tiba. Upacara pernikahan akan berlangsung di tengah formasi ini. Sebelum upacara berakhir, jangan biarkan siapapun mendekat. Jangan khawatir, Tuan. Selain pecundang ini, mungkin tidak ada yang berani. Jangan membuat keributan. Aku tidak tertarik pada pengantin wanita ini. Upacara selesai. Tuan, BAGIMINA, apakah Anda merasakan kekuatan tertinggi? Aku tidak merasakan apapun. Itu tidak mungkin, Tuan. Tidak ada yang mengganggu formasi. Keempat koleksi ini dipamerkan dengan sangat mencolok. Sayangnya, semuanya palsu. Kau penuh omong kosong. Tuan, keempat koleksi ini berasal dari keluarga Wu. Dicuri dari keluarga Wu kan? Berhenti bicara omong kosong. Aku menangani semua ini secara pribadi. Tidak mungkin ada masalah. Dia seperti bodhisattva tanah liat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika ini palsu. Qian, dan aku menyelesaikan ritual pernikahan. Tidak mungkin kekuatanku tidak bertambah sama sekali. Mari kita coba tebak mungkinkah? Pengantin wanita ini juga palsu.
Chouli. Tuan, apa yang terjadi padanya? Dia telah dihipnotis. Kamu melakukan ini? Qian, di mana kamu menyembunyikan Qian? Dia tidak menyembunyikanku. Dia menyelamatkanku. Kau penjahat hina. Aku tidak akan pernah menikahimu. Artefak itu. Kamu menukarnya? Beberapa idiot menaruh artefak di ruang koleksi. Dan kami menukarnya dengan barang palsu dalam semalam. Sebagai hadiah pernikahanmu. Selamat menikah. Tuan, ada apa? Gurumu ditarik ke dalam milik Chenzi, ruang kacau. Di mana ini? Wilayahku. Biarkan aku keluar. Wilayahku. Aku yang membuat peraturan di sini. Hentikan. Baiklah. Kalau begitu, berlututlah di hadapanku. Begitu patuh berlutut atas perintah. Bajingan. Tuan. Aku tidak menyangka kultivasimu meningkat begitu pesat, hanya dalam beberapa hari. Hari ini hanya pelajaran untukmu. Lain kali aku tidak akan begitu lunak. Ayo pergi. Tuan, haruskah kita mengejarnya? Mengejar apa? Bukankah kita sudah cukup malu? Kita memiliki keuntungan barusan. Mengapa kita tidak langsung membunuhnya? Chenzi terlihat tidak sehat. Mengapa tanganmu begitu dingin? Baru saja aku merebut kesempatan itu dan mencoba membunuhnya. Aku sedikit pamar. Tetapi bahkan tidak bisa menggoresnya. Kau hampir menipuku juga. Tapi aku mengambil kembali arwah Qian. Itu luar biasa. Maka kakak Wu akan utuh kembali. Dia tidak akan bodoh lagi. Tapi kita mungkin masih membutuhkan kandil berusia 1000 tahun sebagai katalis. Kurasa salah satunya muncul di pasar hantu beberapa waktu lalu. Ayo kita cari sekarang. Lihatlah anak muda. Ini semua barang bagus. Menjadi kaya dalam semalam bukanlah sekadar mimpi. Aku akan mengambil ini. Apakah kau mempermainkanku? Apakah kau ingin membeli sesuatu? Semuanya ada di sini, beleng atau pergi. Menjual kaca industri sebagai Duke Hetian. Kau terobsesi menghasilkan uang. Kau gila. Kau bocah kecil. Apakah kau di sini untuk membuat masalah? Apa yang anak ini lakukan di pasar hantu? Berpura-pura mengerti hal-hal yang tidak dia mengerti. Pergi dari sini. Tertarik ke dalam ruang kacau miliknya. Sepertinya kalian semua bersekongkol. Porselen biru putih di sebelah itu modern. Kaligrafi dan lukisanmu. Apakah itu imitasi buatanmu sendiri kan? Apakah kau mencari kematian? Kau secara terbuka mendirikan lapak. Aku secara terbuka mengumpulkan barang. Apa yang salah dengan itu? Hentikan omong kosong ini, sebutkan hargamu. 500. 50, ambil atau tinggalkan. Benda ini. Aku membelinya seharga 100 kemarin. Anggap saja itu sebagai tempat sampah. 50. Apa yang kau pikirkan? Baiklah. 250, aku ambil. Apakah kau mengutukku? Terus mengomel, dan aku tidak akan menginginkannya. Aku tidak pernah menyukainya. Enyahlah. Cukup. Membelinya seharga 100.
Dia menawar 250, kau masih dapat 150. Itu tidak buruk. Itu hanya sampah. Tidak ada yang akan mengambilnya jika dibuang di pinggir jalan. Nah, kembali. 250, ambil ini. Ingat, kau adalah orang 250. Berikan ke sini. Anak. Di mana tempat lilin yang kita dapatkan kemarin? Tempat lilin apa? Yang selalu kau gunakan untuk mengetuk abu rokokmu. Aku bertanya-tanya. Itu adalah barang koleksi dari keluarga Komandan 9 Gerbang. Koleksi Komandan 99 Gerbang? Ya. Itu bernilai puluhan ribu. Puluhan ribu. Ini bernilai jutaan. Di mana itu? Keluarkan untukku cepat. Baru saja, si Anu itu. 250. Membelinya. Anak bodoh, kau benar-benar melakukannya. Anak muda. Aku akan memberimu 3 kali lipat. Tidak. Aku akan memberimu 1000. Bisakah kau mengembalikannya padaku? Semua penjualan bersifat final. Itu aturanmu sendiri. Kau tidak akan melanggar aturanmu sendiri. Kau idiot. Katakan sesuatu. Beritahu kau apa. Kau berikan benda itu padaku. Aku akan memberikanmu segalanya setuju. Kupikir itu tidak berharga. Jadi kau menyia-nyiakannya. Sekarang kau tahu itu berharga. Dan kau menginginkannya kembali. Jangan memanfaatkan keberuntunganmu. Aku memberitahumu. Ini semua milikku. Jika aku harus, aku akan mengambilnya begitu saja. Ini pasar gelap. Tetapi kita masih memiliki hukum. Aku sudah berada di bisnis barang antik selama beberapa dekade. Hari ini, melihat harta ini, benar-benar langka. Anakku tidak mengerti hal-hal ini. Dia sangat bodoh. Begini saja. Aku akan mengajakmu berkeliling pasar hantu dan memilihkan harta karun untukmu. The Tidak, film was aku ingin translated tempat lilin and itu. narrated Simpan by untukku. M-Media. Anak. Hari ini aku bertemu dengan seorang dermawan. Cepat. Menemani pelanggan terhormat. Untuk memilih harta karun. Batu judi, kalian bertiga. Beli yang ini. Membeli ini? Seorang ahli telah tiba. Berapa harganya? Yang ini 200.000. Kenapa kau tidak merampokku saja? Tuan. Bukankah ini sedikit penipuan? Apakah kau yakin tidak salah menilai? Tidak mau yang ini. Beli yang itu. Beri aku harga yang lebih rendah. Kupikir dia seorang raja. Tapi ternyata dia juga mengandalkan keberuntungan. Kamu mau atau tidak? 500 untukmu. Baiklah, cukup itu saja. Buka saja dengan harga 500. Aku merasa dia sedang mempermainkan kita. Buka saja. 500 ini pasti akan sia-sia. Mustahil. Aku tidak mungkin salah. Jadi tetaplah jadi. Taruhan adalah taruhan. Selamat. Kaya dalam semalam. Dermawan saya. Bolehkah saya tahu nama keluarga Anda? Keluarga Chen dari 9 gerbang tua. Keluarga Chen yang bangkrut karena berjudi batu. Dengan wawasanmu hari ini, bagaimana mungkin kamu kehilangan segalanya karena berjudi batu saat itu? Itu juga disebabkan oleh orang-orang pengkhianat.
Terima kasih banyak hari ini. Orang hebat tidak repot dengan orang kecil. Aku gegabah sebelumnya. Aku sangat menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Tidak apa-apa, selamat tinggal. Lihat betapa sombongnya dia. Pergi. Hadang dia di pintu masuk Yan. Jinzi, Lin Ziqiang, aku merasa terhormat memberitahumu. Hari ini adalah tanggal kematianmu. sial, aku kehilangan kekuatanku. Habislah kau, tangkap dia. Ada apa, Yinger? Sesuatu terjadi pada Kak Zi. Tali segel di tanganmu. Itu sangat berguna. Pukuli dia. Pukuli dia sampai mati. Minggir, minggir. Biar kulihat. Dia tidak bernapas, dia sudah mati. Bajingan ini akhirnya mati. Ayo pulang. Ayo pergi. Ayo pergi. Kakak Hong, cepat datang. Bodoh. Bagaimana keadaannya? Dia hampir tidak bernapas. Aku tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Kau ahli dalam pengobatan, pikirkan sesuatu. Kak Zi telah memasuki ruang kacau. Kekuatan eksternal tidak bisa membantunya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mari kita awasi dia bersama-sama. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Qianzi, cepatlah bangun. Sangat menyebalkan, wanita sangat menyebalkan. The film was translated and narrated by M Media. Translated and narrated Selamat, by Tuan M Mudalia. Media. Anda mendapatkan proyek jalan perbelanjaan barang antik. Mulai sekarang menyewa toko dan berbisnis. Semua akan bergantung padamu. Sama-sama. Ayo. Jinzi belum mati. Bagaimana aku bisa tega mati sebelum dirimu? Ini dari dinasti Ming. Buatan Tiongkok. Dinasti Ming sudah semaju ini. Pencarian daring sederhana akan memberitahumu. Pepatah ini pertama kali muncul pada era Qianlong. Tidak, awalnya adalah sebuah benda dinasti Qing. Kau menjatuhkannya begitu saja. Bayar. Tahun lalu di Jingdaisan. Sejumlah barang kecil ini keluar. Yang termurah hanya 100 yuan. Kau hanya mencoba membodohi orang dengan barang-barang ini. Kau hanya seorang berandal, tahu? Ini dari dinasti Yuan. Yang ini juga dari Jingdaisan. Kau hanya seorang berandal. Seseorang keluarkan dia dari sini. Kenapa terburu-buru? Kau menjual begitu banyak barang palsu. Tidakkah kau takut mempermalukan keluarga Linmu? Tunggu, aku masih punya sesuatu untuk dikatakan. Keluarkan dulu kalau begitu. Ada bukti di sini. Semuanya, pikirkan baik-baik, agar Anda tidak melanggar hukum. Jangan lihat. Jangan ada yang melihat. Pria sejati tidak takut pada bayangannya. Keluarga Lin Anda telah melakukan begitu banyak hal. Tidakkah Anda takut akan turun? Jinzi, hari ini adalah hari peluncuran proyek keluarga Linku. Peluncuran proyek. Kau tidak diterima di sini, pergi. Proyek macam apa?
bisa diberikan kepada keluarga Lin Anda. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Investor memilih keluarga Linku. Baiklah, kalau begitu, kita lihat saja apa yang terjadi. Dia di sini. Lihat baik-baik. Proyek ini keluarga Lin harus mendapatkannya. Tuan Yu, kami sudah menunggumu, silakan duduk. Tidak perlu aku di sini untuk memberitahumu bahwa keluarga Linmu tidak akan lagi mengerjakan proyek ini. Aku memberikannya kepada keluarga Chen. Atas dasar apa? Tuan Yu, kami sudah menandatangani kontrak. Mengapa Anda tiba-tiba mengingkari janji Anda? Anda harus memberi kompensasi kepada saya. Menurut kontrak, jika pihak B tidak memiliki kualifikasi dasar penilaian barang antik, pihak A dapat mengakhiri kontrak tanpa syarat. Apakah kau tahu cara menilai barang antik? Bisakah kau memberitahuku asal-usul kipas ini? Kau bodoh tak berguna, yang tidak tahu apa-apa. Aku hampir tertipu olehmu. Apakah ada di sini yang tahu tentang hal ini? Ini adalah lukisan pemandangan karya Master Jian Jian, pemimpin sekolah Xin'an. Layak untuk leluhur mata ilahi. Aku bisa menyerahkan dunia bisnis barang antik di tanganmu. Diam. Aku adalah pewaris keluarga Lin. Dari 3 klan atas dari 9 gerbang. Dasar sampah kotor. Beraninya kau mempertanyakan aku? Pewaris macam apa kau ini? Ayah, kau juga di sini? Ya, hari ini benar-benar acara besar. Pertemuan para tetua dari 9 gerbang. Para senior, keluarga Lin. Sejak jatuh The ke film tanganmu, was translated selama and bertahun-tahun, narrated by setiap M hal Media. telah mempermalukan 9 gerbang. Sungguh memalukan. Seharusnya tidak lagi berada di antara 3 klan atas. Orang ketiga, usir saja dia. Wu mengumumkan hari ini bahwa keluarga Lin dikeluarkan dari 9 gerbang. Keluarga Chen dipromosikan ke 3 gerbang atas. Atas dasar apa? Paman ketiga kecil. Bagaimana bisa kau mempromosikan sampah ini? Aku keberatan. Keluarga Linku keberatan. Sebelum datang ke sini, 9 gerbang sudah mengadakan pertemuan. Lebih dari separuh keluarga setuju. Mustahil. Paman ketiga, aku akan memberitahu ayahku tentang ini. Keluarga Linku. Ayahku adalah salah satu tetua dari 3 gerbang atas. Ayahku memiliki hak veto. Ayah, kau datang di saat yang tepat. Katakan sesuatu yang adil. Dasar anak durhaka. Keluarga Linku telah sampai pada titik ini. Semua karena ketidaktahuanmu. Ayah, kenapa kau memukulku? Jika aku tahu bahwa keluarga Lin akan dikeluarkan dari 9 gerbang karena dirimu, aku tidak akan pernah menyerahkan bisnis keluarga kepadamu. Dasar sampah. Keluar dari keluarga Lin hari ini. Anggap saja aku tidak punya anak. Jangan tinggalkan aku. Aku salah, ayah. Jangan tinggalkan aku. Hanya dengan mengusirmu, keluarga Lin bisa memiliki kesempatan untuk pulih. Aku tidak bisa lagi menyerahkan bisnis keluarga kepada seorang sampah yang akan menghancurkan bisnis keluargaku. Aku bukan sampah. Bagaimana aku bisa menjadi sampah, ayah? Chenzi ini Chenzi? Chenzi adalah sampah. Chenzi adalah sampah. Hanya kamu? Kau masih ingin membunuhku sekarang? Bagaimana? Terkejut. Aku sangat berterima kasih atas upaya Anda untuk memusnahkanku terakhir kali. Itu memberiku kekuatan ilahi. Membunuhmu sekarang semudah meremukan semut. Chenzi. Aku salah, Chenzi. Lihat. Aku setuju kau naik ke 3 gerbang atas. Aku setuju, baiklah. Apa status keluarga Chen saya di 9 gerbang? Kapan kami membutuhkan keputusan keluarga Lin Anda? Kau ini apa? Anda menjebak orang tua saya dalam perjudian batu. Dan Anda pantas mendapatkan ganjaran hari ini.
harus membayar. Untuk semua yang telah kau lakukan, aku benar-benar membencimu. Jika aku jati dirimu, aku akan menusuk diriku sendiri. Tolong, Chenzi, lepaskan aku. Lepaskan aku sungguh. Jangan bunuh aku. Dia adalah anjingku. Hidup dan matinya bukan untuk orang lain. Untuk memutuskan. Tuan, selamatkan aku, Tuan. Apa itu tadi? Roh jahat yang begitu berat. Pemimpin pasukan kegelapan. Mantan putra angkatku Wu Fan. Keturunan jahat semacam ini tidak bisa dimaafkan. Mari bergabung dan melenyapkannya. Aku pernah melawannya sebelumnya. Bahkan jika kita semua di 9 gerbang bergabung, kita tidak bisa mengalahkannya. Hanya pemimpin kelompok mata ilahi yang bisa melawannya. Jangan khawatir semuanya. Aku tidak akan membiarkan orang jahat ini mencelakai dunia. Semuanya terserah padamu. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Keluarga Hu akan sepenuhnya mendukungmu. Terima kasih, Paman. Terakhir kali aku datang untuk mengundangmu makan malam. Aku tidak menjamumu dengan baik. Tapi hari ini, aku ingin kau memberiku The muka, film was menikahi translated putriku. and narrated by M Media. Aku akan sepenuhnya mendukungmu. Menghidupkan kembali bisnis keluarga Qianmu. Ayahmu melamar pernikahan di depan umum. Bagaimana bisa Chenzi mundur sekarang? Huatur, kau tidak bermain adil. Putri keluarga ketiga. Bukankah dia juga ingin menikahi anak ini? Tidak ada yang bisa merebutnya. Kompetisi yang adil, semua orang setuju kan? Benar, hari ini aku hanya ingin, untuk putriku, mendapatkan jawaban. Maafkan aku, Paman Hu. Aku tidak bisa mematuhi perintahmu. Kamu, Ayah, kau benar-benar mempermalukanku. Xiao Ying, kau. Dasar tidak tahu terima kasih. ada apa denganmu? Aku hanya ingin membangun karirku sebelum berkeluarga. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Chenzi, aku akan menunggumu. Ditolak di depan umum di sebuah hotel bisnis. Itu tidak terasa enak, bukan? Apa urusanmu? Enyahlah. Seseorang merilis video. Penolakan Chenzi. Sekarang seluruh 9 gerbang tahu bahwa putri keluarga Humu ditolak setelah melamar. Aku benar-benar malu untukmu. Malu untuk bertemu siapapun, bukan? Ku bilang enyahlah, tidakkah kau mendengarku? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Lihat mereka berpegangan tangan. Hubungan mereka sangat baik. Aku tidak ingin melihat. Chenzi adalah bajingan. Dia sudah lama bersama Wu Qian, tapi dia masih mempermainkanmu. Apa kau membencinya? Aku bisa membantumu. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau tidak tahu hipnosis? Setelah menghipnotis Chenzi, aku akan meminta guru mengatur untukmu. Formasi harmoni. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Dia tidak akan bisa menyangkalnya saat itu. Mengapa kau membantuku? Guru menginginkan Wu Qian. Tentu saja dia tidak ingin Wu Qian dan Chenzi bersama. Ini baik untuk semua orang. Kami akan menunggumu di hotel. Begitu cepat. Hipnotismu benar-benar berhasil. Semuanya sudah siap. Pergi. Tidak ada yang bisa lolos. Formasi harmoni milik guru. Malam ini akan sangat gembira. Formasi yang dibuat oleh guru. Begitu mereka bersatu, mereka akan meledak dalam 3 detik. Hu Ying, si bodoh yang sedang jatuh cinta, secara pribadi mengakhiri kehidupan dirinya dan Chenzi. Sungguh layak untuk dirayakan. Kalau begitu, aku akan pergi membeli sebotol sampahnya untuk merayakannya. Kenapa kamu ada di sini? Untuk memeriksa hasilnya, tentu saja. Kalian semua. Kau pikir trik kecil ini bisa membunuhku? Dasar jalang, berani kau menipuku. Kau jalang. Tak tahu malu. Menipu nona muda ini seperti ini, di matamu. Apakah aku benar-benar sebodoh itu? Kami sedang menunggu Peitan di hotel.
Kau harus pergi meminta maaf kepada Hu Hin. Kau benar. Aku memang berutang permintaan maaf padanya. Nona muda ini tidak membutuhkan permintaan maafmu. Hauil, kami hanya mencarimu. Tidak perlu mengatakan apapun. Seseorang mencoba mencelakai kita hari ini. Ingin bekerja sama dan membalas? Tentu saja. Jangan sombong. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini hari ini. Kita akan bertemu lagi. Apa kau pikir? Kau punya kesempatan untuk pergi hari ini? Apa yang kau inginkan? Tuanmu. Formasi harmoni yang susah payah kau buat. Kupikir tidak perlu disia-siakan. Bagaimana kalau The film was translated membiarkan and kalian berdua narrated by menikmatinya? M Media. Tidak mungkin. Dengarkan. Lin Ziqiang. Kau harus mengikuti instruksiku sekarang. Lin Ziqiang, bangun, jangan tertipu. Apakah kau tahu mengapa aku belum menghipnotismu? Karena aku ingin kau tetap terjaga. Agar kau tahu betapa sakitnya mengkhianatiku. Ziqiang, dengarkan. Wanita inilah orangnya. Yang akan kau taklukkan malam ini. Sekarang bawa dia ke kamar tidur segera. Lin Ziqiang, lepaskan aku. Kau gila. Lin Ziqiang, jika dia tidak patuh, kau boleh memukulnya. Chen Zi, tolong aku. terlambat untuk menyesal sekarang? Selesai, tunggu saja. Dia sendiri yang menyebabkan ini. Woven ini benar-benar kejam. Tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Pasti menjijikkan di sana. Aku akan menyuruh seseorang membersihkannya nanti. Buang-buang tempat. Bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Dan bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Zi yang tidak berguna itu. Jangan berpikir bahwa dengan memotong lenganku, kamu bisa melumpuhkanku. Kita lihat saja nanti. Benda-benda budaya ditemukan di jalan komersial. Pembangunan telah dihentikan. Aku sudah mensurvei tanah itu. Tidak mungkin ada benda budaya di sana. Tidak perlu menebak. Pasti si berandal Woven itu mencoba menghentikan kita menyelesaikan proyek. Menyebabkan masalah bagi kita. Tidak apa-apa, kita akan pergi melihatnya besok siang. Sudah lama. Sejak aku melihatmu frustrasi. Sungguh menyenangkan. Lihat. Mereka semua adalah artefak dinasti Ming, sungguh berharga. Sayang sekali. Jalan komersial ini tidak akan dibangun sekarang. Ini benar-benar barang bagus. Aku sudah memberitahu Biro Warisan Budaya. Mereka akan segera datang untuk mengambil alih. Mimpi keluarga Chen Mo untuk bangkit melalui jalan komersial ini hancur. Bangun. Kamu bahkan tidak mendekati menjadi tandinganku. Artefak-artefak ini digali 2 tahun lalu di lembah Sungai Kuning. Benar-benar barang bagus. Entah itu waktu atau ruang. Itu jauh dari jalan komersialku ini. Sepertinya kau telah berusaha keras untuk menjatuhkan proyekku ini. Kau bahkan membawa artefak aslinya. Jadi, bukan kakak Van yang menggali mereka sama sekali. Tapi saudara Van menyumbangkan koleksi pribadinya sendiri. Koleksi pribadi apa? Apapun yang digali di wilayahku. Secara alami milikku. Ya, setelah Biro Warisan Budaya menyelesaikan penilaian mereka, jika barang-barang ini bukan milik tanah ini, maka proyek jalan komersial kita masih bisa dilanjutkan. Ya, kami telah menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini. Barang-barang ini akan menjadi modal awal untuk grup Chen saya. Kalian ambil kembali. Letakkan. Berikan kembali padaku. Berikan kembali. Apa maksudmu kembalikan?
Jangan biarkan keinginanmu membuatmu terpleset. Aku bisa dengan mudah melepaskan rezeki memplok yang tak terduga ini. Jika Anda mengungkapkan ini, Anda akan masuk penjara. The film was translated and narrated by M Media. Hari ini, Wu Fan meminjam tempat ini dari ayahku untuk mengadakan konferensi penilaian ini. Kurasa ini jebakan. Kau harus hati-hati. Aku belum melihat sesuatu yang aneh. Semuanya hari ini, aku telah secara khusus mengundang Tuan Muda Qin dari keluarga Qin dari 3 klan atas dari 9 gerbang untuk menilai harta karun untuk kita. Wu Fan, apa yang kau coba lakukan? Aku hanya ingin Chen Zi untuk menilai harta karun untuk semua orang. Silakan. Chen Zi, jangan pergi. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Ada apa? Dasar sampah? Tidak bisakah kamu tahu? Sepertinya, pemimpin klan Mata Ilahi tidak lebih dari seorang penipu. Sekarang aku akan menilai harta karun untuk semua orang. Baiklah. Aku selesai. Chen Zi, sekarang giliranmu. Chen Zi, bisa atau tidak? Jika kau tidak tahu, turun dari panggung. Jangan buang-buang waktu semua orang. Tuan Muda Wu, kenapa kau tidak melanjutkannya? Kau berbicara dengan baik. Cepat suruh dia menghabiskannya. Aku baik-baik saja sekarang, tidak perlu obat. Apakah kalian sudah melihat koran hari ini? Wu Fan pergi kemana-mana menilai harta karun. Akurat setiap saat. Dan dia menemukan pelindung 9 gerbang. 3 artefak tersembunyi. Itu sudah menyebabkan sensasi di dunia barang antik. Apa yang terjadi? Bagaimana mata emas bisa berakhir padanya? Jika terus seperti ini, seluruh 9 gerbang tua akan hancur. Kenapa panik? Biarkan dia sombong untuk sementara waktu. Aku hanya butuh istirahat. Menemukan artefak adalah pekerjaan yang melelahkan. Jika dia suka melakukannya, biarkan dia melakukannya. Chen Zi, katakan pada kami dengan jujur. Apakah ada semacam tipuan yang kau sembunyikan dari semua orang? Dia punya acara bola sore ini. Kenapa kita tidak pergi dan melihat? Selamat datang, selamat datang. Apakah untuk melihatnya begitu sombong? Tidakkah kau memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang dirinya? Dari sudut pandangku sebagai seorang dokter, dia sepertinya sudah menua. Rambutnya sekarang sudah putih. Kerutan di wajahnya juga semakin banyak. Chen Zi, cepat beritahu kami, apakah ada semacam rencana yang sedang terjadi? Hari itu di aula koleksi, dia membuat formasi pergeseran langit dan bumi untuk mencoba mencuri pupil emasku. Jadi aku ikut bermain dan memberinya pupil palsu. Ceritakan pada kami, ini, pupil palsu ini, efek samping apa yang dimilikinya? Aku melihatnya menilai harta karun, dia cukup terampil. Pupil palsu itu juga bisa menilai harta karun, tapi setiap kali digunakan, itu memperpendek umurnya. Kakak Zi, tripmu ini brilian. Tenang. Keserakahannya lah yang patut disalahkan. Dia pikir dia bisa menilai harta karun di mana-mana dengan pupil diwanya. Cepat atau lambat itu akan mengurasnya. Benar, berkat ketekunannya. Dia telah membantu kita menemukan 3 artefak, menambah apa yang kita miliki sebelumnya. Hanya tinggal 1 lagi. Aku mengerti. The film was translated and narrated by M Media. Sialan, Chen Zi, beraninya dia menipuku. Apa kau baik-baik saja?
Chenzi yang tidak berguna itu. Dia pantas mati. Dia membunuh anakku. Dan membuat keluarga Linku dikeluarkan dari 9 gerbang tua. Aku bersumpah tidak akan beristirahat sampai aku membalaskan dendam ini. Aku tidak bisa melepasnya. Ini, apa yang harus kulakukan? Mereka memaksaku mengaku kalah. Kita hanya kehilangan yang terakhir. Kita sudah mengumpulkannya semua. Ya, tapi Direktur Wang terus mendesak kita untuk segera dan membuka pameran artefak Gubernur 9 Gerbang. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan mengurus yang terakhir. Kau pergi saja dan urus urusanmu. Apa yang kau lakukan di sini? Kian, tolong selamatkan aku. Meminta maaf sekarang. Tidakkah kau pikir ini agak terlambat? Aku bukan dari klan pupil ilahi. Aku menginginkan kemampuan klan pupil ilahi. Aku menyesalinya. Aku tidak akan menilai harta lagi. Chenzi, kumohon. Ambil kembali mata yang menghancurkan hidupku ini. Baiklah. Kembalikan ketiga artefak itu. Dan bersumpah untuk meninggalkan dunia barang antik selamanya. Kamu, Sepertinya kau tidak benar-benar bertobat. Sudahlah Chenzi, biarkan dia berjuang sendiri. bagus. Bagus. Aku bersedia menyerahkan koleksi ini. Aku akan segera mengirim seseorang. Kau tidak bisa melakukan trik apapun kali ini. Chenzi harus mengotentikasi mereka. Setiap barang yang kau kirim. Tentu saja. Diriku yang sekarang. Beraninya aku menipu patriark klan mata ilahi. Tuan, apa kau sudah mendengar? Keluarga Wu telah mengumpulkan semua 9 koleksi 9 laksamana. Mereka akan dipamerkan di aula koleksi untuk pameran segera. Lebih baik mereka mengumpulkan semuanya. Menghemat masalahku untuk mencari mereka satu persatu. Dalam beberapa hari, tahun dan bulan Yin akan datang. Kau pergi dan tangkap Wukian itu. Tidak. Dapatkan semua 3 wanita di sekitar Chenzi. Tangkap mereka semua untukku. Ya. Benar, Kakak Wu. Ulang tahunmu 2 hari lagi. Apakah ada yang kau inginkan? Ayo pergi ke mal. Baiklah. Binatang. Apa yang kau coba lakukan? Jangan khawatir, Kakak Wu. Dia akan segera datang. Biarkan mereka pergi. Lihat. Dia tidak bisa menahan diri. Dia datang. Jangan mendekat. Jika kau mengambil satu langkah lagi, aku akan menggorok lehernya. Pengecut. Yang kau tahu hanyalah menggunakan wanita sebagai pengungkit. Teruslah mengutuk. Kau tidak akan hidup lebih lama lagi. Kaulah yang paling kubenci. Katakan saja apa yang kau inginkan. Aku ingin 9 koleksi dari 9 laksamana. Sekarang. Baiklah. Aku akan memberikanmu segalanya. Tapi aku perlu memastikan keselamatan mereka. Kian, aku tidak bisa menyerahkannya padamu. Aku sudah menunggu bertahun-tahun agar 9 koleksi terkumpul. Aku ingin mendapatkan kekuatan tertinggi. Kian. Apa kau takut? Chenzi. Aku selalu percaya padamu. Translated and narrated by M Media. Bagus. Aku akan mengirimkannya kepadamu sekarang. 9 barang untuk Guoying. Kian. Apa kau lihat? Sudahkah kau melihat wajah asli pria ini? Dia meninggalkanmu. Aku membawa barang-barang itu. Bebaskan dia.
Tidak apa-apa, aku punya rencana. Cepat. Atur barang-barang. Sesuai dengan formasi yang telah kubuat. Kau sampan. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Dewa Iblis nomor 1 di dunia. Aku. Bagaimana aku dilahirkan? Dewa Iblis turun. Tak terkalahkan. Jangan takut, Kian-Kian. Ini akan segera berakhir. Pikirkan sesuatu dengan cepat. Apakah kita hanya akan menonton roh Wuji yang terkuras? Kakak Z, jangan ragu. Gunakan kekuatan ilahimu untuk melawannya. Kian-Kian ada di tangan mereka. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Semuanya baru saja dimulai. Kian-Kian, jangan takut. Ini akan segera berakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Tua, apa yang terjadi? Kapung mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Aku tidak pernah berniat untuk pergi. Kamu tidak perlu gugup. Apakah itu kau? Apakah kau yang melakukan sesuatu lagi? Kamu sendiri yang menggambar formasi ini. Kamu juga memeriksa artefaknya. Apa yang kau curigai? Kenapa? Kenapa? Formasiku sendiri gagal. Kenapa aliran energiku terbalik? Kenapa? Kenapa? Pikirkan baik-baik kenapa. Buang-buang tempat kurang omong kosong. Apa yang terjadi? Aku tidak suka penjahat memberitahuku apa yang harus kulakukan. Menyingkirkanmu dari 9 gerbang sebelumnya adalah pilihan yang tepat. Kian-Kian. Kian-Kian itu nyata. Itu tidak palsu. Artefak-artefak itu juga nyata. Kenapa? Chen Zi. Mengapa ini terjadi? 9 barang ini memang artefak yang cukup berharga. Tapi mereka bukan milik 9 gerbang kita. Apa yang kau katakan? Aku melakukan ini untuk mencegahmu. Itulah kenapa aku melakukan ini. Aku tidak menyangka kau masih terobsesi. Jadi, satu artefak berasal dari tempat lain. Mengganggu formasinya. Dan menyebabkan dia kehilangan kendali. Ya. Bagaimana bisa kubiarkan binatang buas ini menyakiti Kian-Kianku? Kian-Kian, kau sudah menderita. Chen Zi. Aku berkata, aku akan selalu percaya padamu. The film was Jika kita mati. translated and narrated by M Media. Kita mati bersama. Kau tidak bisa. Masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Ini harus berakhir. Kian-Kian. Apa kau baik-baik saja? Aku di sini. Chen Zi. Wu Qian. Tidak ada seorang pun yang pantas untukmu kecuali aku. Chen Zi.
Kian. Jangan menangis. Chenzi, Untung saja aku tidak setuju untuk menikahimu. Kalau tidak, aku akan menyakitimu. tidak. Aku tidak ingin kau mati. Aku tidak ingin menjadi janda hidup. Jangan tinggalkan aku sendiri. Baiklah. Apa kau benar-benar bersedia menikah denganku? Aku milikmu dalam hidup. Dan milikmu dalam kematian. Kau meninggalkanku seperti ini. Kau harus hidup. Hiduplah dengan baik. Huiying, Kak Hong. Pikirkan sesuatu. Kekuatan dan hidupnya memudar. Untuk menyelamatkannya, aku harus mengaktifkan formasi pengorbanan sekarang. Dan seseorang harus memberikan kekuatan hidup mereka kepadanya. Aku akan melakukannya. Tidak ada waktu. Buat keputusanmu. Aku akan melakukannya. Biar aku yang melakukannya. Aku dilahirkan sebagai gadis suci dari klan Mata Dewa. Aku harus memberikan segalanya untuk klan Mata Dewa. Tidak, dia membutuhkanmu. Bertemu Chenzi dalam kehidupan ini sudah merupakan berkah lintas 3 kehidupan. Chenzi, sampai jumpa lagi di kehidupan berikutnya. Hari ini, bagian terakhir dari 9 harta karun yang dikumpulkan 9 Laksamana Gerbang telah dirakit. Ini akan dipamerkan secara resmi. Tambahan lagi, hari ini juga putriku dan hari pernikahan Chenzi. Terima kasih semuanya. Karena telah menghormati kami dengan kehadiranmu. Jika bukan karena Kak Hong, kita tidak akan berada di sini hari ini. Aku akan membawa berkat dari Kak Hong bersamaku dan menghadapi setiap tantangan di depan.